Bab ke-17. Mas Abi ini di dapur. Kemala berusaha mendorong tubuh Abhian saat pria itu menciumnya dengan ganas. Ya, aku tahu kalau ini di dapur Kemala. Memang apa masalahnya? Tanya Abhian tanpa menghentikan aktivitasnya. Bahkan kini tangannya masuk ke dalam rok Kemala dan mengangkatnya ke atas sedikit. Abhian mengangkat tubuh Kemala dan mendudukannya di atas meja wastafel. Netra elang Abhian menatap lembut wajah Kemala yang sedikit gugup. Sementara itu, Kemala tersipu dan tak sanggup membalas tatapan memabukkan itu. Saking gugupnya tangan Kemala, malah tidak sengaja memutar kran air hingga bunyi gemericik air menemani aktivitas panas mereka. Abhian melumat bibir Kemala dengan lembut. Hingga wanita itu mulai tergoda dan tak bisa lagi menolak ajakan olahraga malam dari Abhian. Kemala, apa kau tidak takut aku tergoda wanita lain? Tanya Abhian di sela ciumannya. Kemala tertegun mendengar pertanyaan Abhian yang langsung membuat perasaannya tidak enak. Jawab Kemala, apa kau tidak takut aku direbut wanita lain? Abhian menatap Kemala dengan tajam. Kemala menundukkan kepalanya. Terus terang ia sangat takut jika Abhian berpaling darinya. Tapi ia tahu diri kalau posisinya tidak terlalu kuat untuk mempertahankan Abhian. Bahkan ia tidak tahu apa Abhian mencintainya atau tidak. Aku tidak tahu harus menjawab apa, Mas. Karena aku sendiri tidak tahu apa kau mencintaiku atau tidak. Kau terlalu abu-abu bagiku. Kemala menatap sendu wajah Abhian. Hanya jawab saja Kemala. Kau takut atau tidak? Abhian menyelinapkan tangannya ke dalam rok yang dikenakan Kemala. Wanita itu menggigit bibirnya saat tangan Abhian mengusap area sensitifnya yang mulai bereaksi. Mas Abi jahat. Kenapa selalu saja menyiksaku? Kemala menggelepar sembari memukul pelan dada Abhian. Aku hanya ingin jawaban darimu Kemala. Abhian berbisik lembut di telinga Kemala dengan senyum tipis terukir di bibirnya. Aku takut, Mas. Aku tidak ingin ada seorang pun wanita yang merebutmu dariku. Akhirnya jawaban jujur pun mengalir deras dari mulut Kemala. Gadis itu tersipu malu karena dalam hal ini hanya dia yang telah mengungkapkan perasaannya secara jujur pada Abhian. Sedangkan perasaan Abhian yang sesungguhnya ia pun tidak tahu. Kemala menjadi malu sendiri. Bagaimana kalau Abhian hanya ingin memainkannya saja? Bagus, Kemala. Aku suka dengan jawabanmu. Dengan kemampuan Abhian, tanpa sadar semua baju yang dikenakan oleh Kemala telah terlepas dan wanita itu sekarang dalam keadaan polos. Ciuman Abhian terus menyelusuri leher jenjang Kemala yang sudah benar-benar pasrah. Jangan khawatir Kemala, aku tidak akan menyentuh wanita lain selain dirimu. Kata-kata Abhian ibarat magnet yang menyentuh sisi terdalam hati Kemala. Meski ia pernah ditipu mentah-mentah oleh Raditya, tapi ia merasa Abhian adalah sosok lelaki yang berbeda. Ia merasa ia bisa mempercayai kata-katanya. Mas, Abi benarkah apa yang kau katakan barusan? Kemala masih tidak percaya. Apa harus aku buktikan? Abhian balik bertanya. Terima kasih Mas. Kemala sangat bahagia. Ia berinisiatif untuk mencium bibir Abhian dengan mesra. Mereka pun kembali saling mencecapi bibir masing-masing. Mas, apa tidak sebaiknya kita pindah ke kamar saja? Suara mendesak Kemala membuat Abhian tersenyum. Kau terlalu terburu-buru, sayang. Aku bahkan belum mulai. Sekarang lebih baik kau latihan membuka ikat pinggang suamimu ini. Abhian membawa tangan Kemala menyentuh ikat pinggang yang melingkar di celananya. Kemala tercenung. Telapak tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan keras di sana. Dengan perasaan tak menentu, untuk pertama kalinya Kemala membuka gesper milik Abhian. Kini Abhian telah sama-sama polos seperti dirinya. Entah di masa yang akan datang apakah dia bisa menghilangkan adegan ini dari pikirannya ketika dia memasak nanti. Rekam adegan ini di kepalamu. Kemala, aku ingin kau selalu mengingatnya. Abhian tersenyum puas.
Sesaat kemudian keduanya telah tenggelam dalam kehangatan yang memabukkan. Kemala menyandarkan punggungnya pada dinding dengan tangan yang mengalung pada leher Abhian. Di tengah keseruan itu, tiba-tiba saja ponsel Abhian berbunyi. Abhian mengambil ponselnya yang sengaja ia taruh di dekatnya. Tak ada waktu untuk melihat pesan tersebut. Abhian terlalu sibuk. Tapi suara dering yang terus berbunyi akhirnya Abhian meraih ponselnya dengan kesal. Sekilas ia melihat pesan yang dikirim oleh Vira. Mungkin ia meminta nomor ponselnya pada ayahnya. Dahi Abhian pun berkerut. Ia menghentikan gerakannya sesaat. Mas, kau sudah tidur. Apa aku boleh ke tempatmu sekarang? Aku ingin membawakanmu makanan. Aku juga ingin merayakan ulang tahunku malam ini bersamamu. Mas, apa aku mengganggumu? Melihat ada pesan masuk yang membuat dahi Abhian berkerut, Kemala pun merasa penasaran. Pesan dari siapa, Mas? Tanya Kemala. Kau bisa membacanya sendiri. Abhian tidak ingin menyembunyikan hal itu dari Kemala. Raut wajah Kemala menjadi muram saat melihat pesan dari Vira tersebut. Bibirnya mengerucut tidak suka. Saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat Abhian sedang menatapnya penuh makna. Apa kau cemburu? Tidak. Kemala memalingkan wajahnya ke samping. Benarkah? Kalau begitu kau tidak masalahkan jika aku menelponnya. Abhian tersenyum tipis melihat wajah merengut Kemala. Silakan saja, Mas. Tapi tolong lepaskan aku dulu. Kemala terlihat sedih. Abhian menyeringai. Ia tahu kalau Kemala sedang marah dan cemburu saat ini. Ia tidak melepaskan tubuh Kemala dan tetap menempatkan miliknya dalam tubuh Kemala. Abhian pun menelpon Vira. Vira yang tidak menyangka kalau Abhian akan menelpon pun merasa senang dan tersanjung saat menjawab telepon dari pria itu. Mas Abhian? Iya. Abhian menjawab singkat. Apa aku boleh ke tempatmu sekarang? Kau tadi hanya makan sedikit. Aku khawatir kau masih lapar. Suara Vira terdengar dengan jelas karena Abhian mengaktifkannya mode loudspeaker di ponselnya. Wajah Kemala menjadi semakin kesal saat mendengar hal itu. Aku hanya akan memakan makanan favoritku saja, Vira. Abhian mengangkat dagu Kemala dan ingin mencium bibir wanita itu. Tetapi Kemala menghindarinya hingga Abhian hanya berhasil mencium pipi Kemala. Apa makanan favoritmu? Biar aku bawakan sekarang. Vira terdengar lebih bersemangat. Abhian mengangkat kembali dagu Kemala dan memaksa Kemala mendongak ke arahnya. Tidak usah repot-repot, Vira. Saat ini aku sedang memakan makanan favoritku. Aku tidak ada rencana untuk memakan makanan lainnya. Kemala mengerutkan keningnya. Ia seperti mengerti arah pembicaraan Abhian. Kau sedang makan malam? Ya, aku sedang memakan makanan favoritku, tapi aku tidak memakannya saat makan malam saja. Aku bisa memakannya pagi atau siang hari atau kapanpun aku mau. Abhian tersenyum dan mengarahkan bibirnya pada bibir Kemala yang kali ini tak lagi menghindarinya. Wah, bisakah aku pergi ke tempatmu sekarang? Vira yang masih belum mengerti semakin bersemangat untuk pergi ke tempat Abhian. Sayang sekali, Vira. Aku tidak suka ada orang yang menggangguku jika aku sedang memakan makanan favoritku. Abhian, apa maksud dari perkataanmu? Vira yang samar-samar mendengar suara cecapan bibir mulai curiga. Abhian tidak menjawab. Dia malah semakin bersemangat melumat bibir Kemala. Suaranya sangat berisik dan terdengar jelas di telinga Vira. Abhian, apa kau sedang bersama seseorang? Jantung Vira berdetak kencang. Hatinya panas dan marah. Vira, aku sudah mempunyai wanita yang aku cintai, dan aku tidak bisa menerima dirimu. Sebaiknya kita tidak usah membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Aku akan menutup teleponnya dan aku mohon jangan menghubungiku lagi. Aku tidak ingin membuat wanitaku cemburu. Abhian, tunggu. Vira masih ingin bicara, tapi Abhian keburu menutup teleponnya. Jangan cemburu lagi. Seperti janjiku, aku tidak akan menyentuh wanita lain selain dirimu. Kemala tidak jadi marah.
Ia justru merasa tersanjung dan sangat senang dengan sikap Abhian yang lebih memilih untuk setia padanya. Kemala pun mengalungkan tangannya di leher Abhian. Terima kasih, Mas. Keduanya pun kembali saling memagut. Kemala menjerit kecil saat Abhian kembali bergerak menghajar Kemala. Abhian terlihat sangat bersemangat dan membuat Kemala hampir lemas dengan lutut yang bergetar. Aku mau kembali ke kamar. Kemala masih memeluk tubuh Abhian selepas mereka mengakhiri permainan. Oke, kita akan mandi bareng, ucap Abhian dengan menggendong tubuh Kemala yang kelelahan. Bersambung.